Semua tempat adalah sekolah, termasuk rumah kalian. Tips yang pertama, siapkan tempat yang nyaman untuk belajar di rumah. Tata ruangan dengan baik, jaga kebersihannya, susun buku kalian, dan jauhkan barang-barang yang mengganggu konsentrasi belajarmu. Yang kedua, setiap hari kalian harus belajar. Buatlah jadwal, jam berapa kalian mulai belajar, dan berapa lama kalian belajar. Jadwal tak cuma dibuat ya guys ya, wajib dilaksanakan. Dan itu hal paling sulit, karena pasti ada banyak godaan di rumah. Mulai dari games favorit, medsos, TikTok, chat dari pacar, hingga K-pop dan drakor terbaru. Intinya, kalian harus disiplin dengan jadwal yang kalian buat sendiri. Tips berikutnya adalah jangan menunda pekerjaan. Buka gadget kalian setiap hari sesuai mapel yang dijadwalkan. Baca, pahami, dan dalami materi yang diberikan oleh guru. Jika guru memberikan tugas atau ulangan, maka segera dikerjakan dan dikirimkan sebelum batas waktu yang ditentukan. Jangan pernah menundanya. Jika di akhir semester kalian masih memiliki tagihan tugas dan ulangan dari beberapa mapel dan kalian tidak bisa menyelesaikannya, maka kalian akan terancam tidak naik kelas. Kalian mau tinggal kelas? Tentu tidak, kan? Tips keempat adalah temukan gaya belajarmu. Tiap siswa punya gaya belajar sendiri. Apakah kamu tipe orang yang belajar sambil mendengarkan lagu? Apakah kamu suka belajar dalam suasana yang tenang? Apakah kamu suka belajar melalui video pembelajaran? Jika kamu seperti ini, kunjungi YouTube dan temukan video pembelajaran yang kalian perlukan di sana. Atau mungkin kamu tipe yang belajar dengan membuat ringkasan atau catatan. Nah guys, temukan gayamu dan nyamankan dirimu dalam belajar. Orang bilang, practice makes perfect. Semakin sering berlatih, maka kalian akan semakin terampil. Untuk mapel matematika, fisika, kimia, dan ekonomi, kalian harus memperbanyak latihan soal. Jangan puas hanya dengan soal-soal yang ada dalam modul pembelajaran dari para guru kalian. Tapi kalian harus bisa mendapatkan lebih banyak soal dari sumber-sumber belajar yang lain. Untuk bahasa Mandarin, kalian harus sering berlatih mengucapkan kata dengan tone yang tepat dan juga menulis aksara. Semakin sering kalian berlatih menulis aksara tersebut, maka goresan kalian akan semakin baik. Untuk bahasa Inggris, perbanyak kosakata dan jangan malas untuk membuka kamus. Tak kalah pentingnya, baca dan pahami semua instruksi untuk setiap tugas itu dengan baik. Baca dengan cermat dan coba pahami. Ayo, kita tingkatkan literasi membaca kita. Yang keenam, buatlah kelompok belajar. Loh Bu, ini kan pandemi. Kita gak boleh kumpul-kumpul. Bagaimana mungkin kita membuat kelompok belajar? Well, kalian bisa membuat kelompok belajar secara virtual. Cukup berisi sekitar 5 orang saja. Jangan terlalu banyak. Anda bisa membuat kelompok belajar menggunakan WhatsApp group atau Telegram atau media yang lain. Dalam grup tersebut, kalian mendiskusikan pelajaran dan kalian bisa saling bertanya tentang hal yang belum kalian pahami. Jika setelah diskusi dalam kelompok kalian tetap belum paham, maka
Jangan ragu untuk bertanya kepada guru. Tugas dan ulangan adalah cara untuk mengukur hasil belajar kalian. Tips selanjutnya adalah kerjakan tugas dan ulangan secara mandiri dan jujur. Jangan menyalin atau mencontek pekerjaan kawan. Mencontek tidak ada manfaatnya, karena hasil yang didapat tidak mencerminkan kemampuan diri kalian. Berani jujur itu hebat. Dan ibu yakin kalian semua anak hebat. Yang terakhir, tips ke-8. Ibu ingin tanya, siapa yang suka main game sampai larut malam? Jika kalian salah satunya, ibu katakan, itu adalah kebiasaan yang buruk dan harus dihilangkan. Mengapa? Jika kalian suka main game sampai larut malam, artinya kalian kurang tidur. Dan kurang tidur mengakibatkan konsentrasi belajar kalian rendah. Maka, selain harus cukup tidur, kalian juga harus menjaga asupan makanan dan cukup berolahraga, supaya badan tetap fit dan kalian bisa fokus saat belajar.